Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki materi matematika kelas 4 di bab operasi hitung bilangan cacah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari penjumlahan bilangan cacah dengan cara bersusun. Baiklah adik-adik, mari kita mulai mempelajarinya. Baiklah, kita sudah menuju ke bab yang kedua matematika kelas 4 ya, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Pada materi operasi hitung bilangan cacah nanti kita akan membahas bagaimana penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan hitung campuran. Pada kesempatan video kali ini kita membahas mengenai penjumlahan dengan cara bersusun. Penjumlahan dengan cara bersusun, kenapa harus dengan cara bersusun? Karena bila bilangan tersebut itu bernilai yang besar, maka kita nggak mungkin kan menghitung pakai jari, itu sepertinya tidak bisa dan akan menyulitkan. Sehingga bila nilai bilangan yang kita jumlahkan itu bernilai sampai ratusan, ribuan, maka kita menggunakan cara bersusun. Cara bersusun juga ada dua. Jika kita menjumlahkannya itu tanpa ada nilai yang disimpan, maka itu namanya tanpa teknik penyimpanan. Begitu pula sebaliknya, yaitu dengan teknik penyimpanan. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Kita kerjakan contoh soal yang sudah kakak tulis di papan tulis ini. Kita menuju ke penjumlahan cara bersusun tanpa teknik penyimpanan. Untuk menyelesaikan penjumlahan dengan cara bersusun, yang pertama adalah kita harus tahu nilai tempat dari bilangan yang akan kita jumlahkan. Yang kedua, nilai tempat yang sama dituliskan sejajar. Betul ya? Misalkan seperti ini. Nomor 1, 235 dijumlahkan dengan 64. Kita tulis saja di sini penyelesaian. Penyelesaian nomor 1. Kita tulis 235. Ya. Dijumlahkan 64. 64 ini bagaimana cara menulisnya untuk penjumlahan bersusun? Di sini 235. 2 itu kan menempati nilai tempat ratusan. 3 menempati nilai tempat puluhan dan 5 menempati nilai tempat satuan. Kita jumlahkan dengan 64. 64 di sini yang bernilai satuan adalah 4, sedangkan 6 itu bernilai puluhan. Sehingga kedua bilangan ini yaitu 235 dan 64 kita tulis bersusun sejajar pada nilai tempat yang sama. 235 sudah saya tulis, 64-nya kita tulisnya ditaruh di mana? 64 memiliki nilai satuan puluhan dan satuan. Maka kita tulis sejajar dengan nilai puluhan dan satuan pada 235.
yaitu di sini 64. Jumlah 235, 5 itu satuan, 3 itu puluhan, 2 itu ratusan. 64 tidak memiliki nilai tempat ratusan. 6 itu nilainya puluhan. Maka kita tulis sejajar dengan 3. 3 juga puluhan. 4 adalah satuan. Maka kita tulis juga sejajar dengan nilai satuan pada bilangan yang pertama ini. Setelah kita mengetahui nilai tempatnya, kita tulis sejajar pada nilai yang sama, nilai tempat yang sama ya. Proses yang terakhir apa? Baru kita jumlahkan posisinya dari nilai yang terkecil. Yang terkecil di sini yang mana? Yaitu nilai satuan ini kan. 5 ditambah 4 berapa? 9. 3 ditambah 6 ada berapa? Juga 9. 2 ditambah 0 kan ini. Atau 2 langsung turun saja karena tidak ada nilai yang menambahkan 2. 2 langsung turun. Jadi hasilnya 299. Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Kita tulis ya 542. 542. Kemudian bilangan yang kedua adalah 243. Kita sudah tahu dari soal ini, kedua bilangan ini memiliki angka pada nilai ratusan juga, pada nilai puluhan juga ada, pada satuan juga ada. Sehingga kita tulisnya adalah sejajar berdasarkan nilai tempat dari masing-masing bilangan. Di sini 542. Bilangan yang kedua 243. Kita tulis sejajar. 5 kan ratusan. Di sini 2 juga ratusan, maka 243. Sejajar. Sama-sama satuan, sama-sama puluhan, sama-sama ratusan. Langsung saja kita jumlahkan. 2 ditambah 3 adalah 5. 4 ditambah 4 adalah 8. 5 ditambah 2, 7. Jadi 235 ditambah 64 hasilnya 299. Sedangkan 542 ditambah 243 hasilnya 785. Mudah ya adik-adik. Ini penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Bagaimana kalau penyelesaian dengan teknik penyimpanan? Langsung saja ya kita kerjakan contoh soal. Penyelesaian. Kita tulis 476 ditambah 59. Tulis dulu ya, 476. Di sini ada 59. Yang satu memiliki nilai tempat ratusan, yaitu 4, yang satunya tidak. Maka di sini kita langsung menuliskan 59 ini sejajar dengan nilai puluhan di bilangan yang pertama, yaitu berapa? Jadi kan di sini puluhannya 7. Sedangkan soal bilangan yang kedua kan 59. 5 ya juga menempati nilai tempat puluhan. Sehingga 5 kita taruh di bawahnya 7. 9 itu kan satuan. Di bawahnya 6. Seperti ini. Nah, ini kan.
Setelah kita mengetahui nilai tempat, kita tulis sejajar berdasarkan nilai tempat yang sama, ya kan? Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ini ratusan, yang ini tidak memiliki ratusan ya sudah dikosongin saja. 6 ditambah 9 hasilnya adalah 15. 15 itu kan terdiri dari dua angka ya. 15, 1 dan 5. 5 itu saya tulis saja ya, hasilnya kan 15. 5 itu adalah satuan, 1 adalah puluhan. Yang kita tulis yang mana? Yang kita tulis adalah yang satuan. Kita tulis 5-nya. Satunya kemana? Kak, satunya itu kita simpan ke sini. 5 ditulis, 1 disimpan. Kemudian setelah satuan kita jumlahkan, 6 ditambah 9 adalah 15. 5 ditulis, 1 disimpan. Sekarang 7 ditambah 5 ada berapa? 12. 12 kita jumlahkan dengan angka 1 yang sudah kita simpan tadi. 12 ditambah 1 jadi 13. Yang ditulis hasilnya kan 13 jadinya ya. Yang ditulis yang mana? Yang ditulis tetap yang satuan, 3-nya. 3 ditulis, nyimpan 1. 1 ini simpan ke sini. 4 ditambah 0 kan? Nggak ada. Jadi 4 ditambah dengan angka 1 yang tadi sudah kita simpan. Jadi 5. Sehingga teknik penyelesaian ini dinamakan dengan teknik penyimpanan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 675 dijumlahkan dengan 386. Di sini sudah tahu ya, semuanya memiliki nilai tempat yang sama. Satuan, puluhan, ratusan. Langsung kita tulis sejajar sesuai nilai tempatnya. 675 sudah kita tulis, sekarang 386. Sejajar. Kita langsung jumlahkan. 5 ditambah 6 adalah 11. 11. Satuannya kita tulis di sini 1. 1 yang di puluhan kita simpan di situ. 7 ditambah 8 adalah 15. 15 ditambah 1 yang sudah kita simpan tadi menjadi 16. 16 kita tulis 6-nya. 1 kita simpan. 6 ditambah 3, 9. 9 kita jumlahkan 1 menjadi 10. Jadi 476 ditambah 59 adalah 535. Sedangkan 675 ditambah 386 hasilnya 1061. Gimana adik-adik? Mudah sekali. Semoga apa yang kakak jelaskan ini bisa membantu adik-adik yang sedang belajar di rumah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bagikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.